Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tugas video kelompok yang bertemakan meninjau hubungan antara NPF, Net, dan ROA pada Bank Syariah Indonesia di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam. Next. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari saya, Muhammad Dara Laidila Dipa Praja dengan NIM akhiran 219 dan dilanjut teman saya. Oke, perkenalkan nama saya juga Dwi Puspitasari dengan akhiran NIM 197. Kemudian ada saya, Fidelia Karisa Aurelia dengan NIM akhir 244. Ada saya Atiatul Karima dengan NIM akhir 199. Lalu saya Akbar Deunian dengan NIM akhiran 223. Ya, untuk pembahasan yang pertama ini ada NPF Net Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, di mana non-performing financing atau NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Non-performing financing sangat perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Berikut merupakan data NBF Net Bank Syariah Indonesia dari tahun ke tahun, di mana tahun 2019 NBF dari BSI ini 1,58%, lalu yang 2020 itu ada 1,12%, lalu untuk yang 2021 ada 0,87%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ROA Bank Syariah Indonesia. ROA adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan, di mana dalam ROA atau Return on Assets, sebuah perusahaan bisa atau mampu untuk memberdayakan aset-asetnya secara efisien. Berikut merupakan data dari Return on Asset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2019, ROA sebesar 1,44%, di tahun 2020 ada 1,38%, dan di tahun 2021 ROA-nya yakni sebesar 1,61%. Oke, baik, selanjutnya yaitu meninjau hubungan antara NPF Net dengan tingkat ROA. Yang pertama yaitu dengan menentukan variabel. Nah, NPF Net ini sebagai variabel independence atau X. Dan kemudian ada ROA sendiri yaitu variabel dependent atau ibaratkan dengan Y. Yang kedua yaitu analisis data tahunan tahun 2019 sampai 2021. Tahun 2019 NPF-nya 1,58 dan ROA-nya 1,44. Tahun 2020 NPF net-nya 1,12 dan ROA-nya 1,38. Dan untuk tahun 2021 NPF net-nya 0,87 dan ROA-nya 1,61. Nah, untuk X-nya sendiri sama dengan 1,19 dan Y-nya 4,43. Nah, dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai X min X bar 0,025, terus tahun 2020 0,19, tahun 2021 0,4-nya yaitu tahun 2019 sebesar 0,104, tahun 2020-nya negatif 0,356 dan tahun 2021 negatif 0,606. Nah, dari itu dapat diketahui bahwa 29616.
Nah, telah diketahui sigma, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus korelasi, yaitu R sama dengan sigma X min X bar kali Y min X bar per N min 1 dikali standar defisiasi X dan standar defisiasi Y. Nah, dari setelah dimasukkan ke dalam rumus korelasi, dapat diketahui bahwa korelasi antara NPF dan ROA yaitu negatif 0,75, yang artinya NPV net dan ROA ini memiliki hubungan terbalik. Ya. Jadi semakin tinggi NPV net, maka semakin rendah ROA-nya. Begitupun sebaliknya, jika NPF net return-nya itu turun, maka ROA-nya meningkat. Nah, ROA ini merupakan tingkat pembiayaan yang bermasalah, ya kan? Nah, ketika tingkat pembiayaan bermasalah itu meningkat, akan menurunkan keuntungan bank. Hal ini terjadi pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan, sehingga keuntungan dari bank tersebut menurun akibat dari dana yang disalurkan tidak dikembalikan. Nah, dalam penelitian ini, nilai NPF berada di posisi yang masih aman, yaitu di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Nah, dengan nilai NPF yang rendah, dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di dalam Bank Syariah Indonesia ini masih sangat kecil, sehingga keuntungan yang dapat diperoleh itu dapat meningkat. Seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang NPF Net dan ROA Bank Syariah Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.